Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami dapat berjumpa kembali pada hari ini. Kami dapat bersekutu ya Tuhan, sungguh sebuah keindahan. Kami dapat bersama-sama bersekutu untuk mencicipi apa itu surga, apa itu kekekalan, ketika orang-orang percaya bersekutu di dalam satu nama, yaitu Sang Anak Domba, Kristus yang telah menebus kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala hal yang telah Engkau kerjakan bagi kami, atas karya keselamatan, akan karya penyertaan. Walaupun kami juga berdoa untuk Vikaris Lukman dan juga Vikaris Marvin dan juga rekan-rekan yang lain yang mengalami pergumulan-pergumulan baik sakit maupun juga di dalam hal-hal yang mendukakan atau menyusahkan kehidupan. Tapi kami percaya Tuhan akan pemeliharaanmu yang terus terjadi dalam kehidupan kami semua. Kami serahkan penyampaian firman ini ke tangan Engkau. Hanya Engkau Tuhan yang berhak berbicara kepada kami. Hanya Engkau yang berhak menyatakan kehendak-Mu. Sungguh-sungguh kami mohon ya Tuhan, dengan kuat kuasa yang dari Engkau sendiri, berbicaralah kepada kami semua Tuhan. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka satu bagian Alkitab yang sangat terkenal sekali, yang sering dipakai untuk penginjilan, yaitu dari Matius 28. Kita membuka Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20 kita baca secara bergantian. Saya mulai dengan ayat yang ke-16 dan Bapak Ibu sekalian ayat 17 dan seterusnya bergantian sampai ayat yang ke-20. Saya mulai dengan ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tema khotbah saya pada hari ini adalah global, eternal, dan personal. Global itu bersifat global, eternal itu bersifat waktu, dan personal itu bersifat relasi. Saya tidak akan membahas secara detail di dalam bagian ini, tetapi kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama-tama adalah kita melihat bahwa Tuhan itu memerintahkan kepada kita suatu visi yang bersifat global. Jadi kekristenan memang dimaksudkan untuk apa? Tidak untuk satu suku bangsa saja, dan dengan itu berarti kalau satu suku bangsa itu berarti satu bahasa saja. Tetapi memang kekristenan dimaksudkan untuk bersifat internation, bersifat global. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kekristenan itu memiliki satu wajah yang berbeda sekali dengan beberapa kepercayaan yang tertutup kepada satu bangsa dan satu bahasa, satu suku bangsa. Sedangkan di dalam kekristenan itu terdiri dari orang-orang yang global sekali. Walaupun Yesus itu lahir di dusun yang kecil di Bethlehem, walaupun Yesus itu ya boleh dibilang lahir di kampung, tetapi ternyata visinya global. Dan ternyata saudara, visi Allah Tritunggal dari dulu tertunjukkan di dalam Alkitab bahwa memang visinya itu bersifat global. Misalnya saja, ayat yang juga terkenal, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini." Nah, kata dunia di sini dalam bahasa Yunani adalah kosmos. Ya, bagi para ibu-ibu mungkin kosmos punya arti yang lain. Tetapi saudara, kosmos di sini artinya adalah manusia. Jadi manusia di mana? Ya di dunia ini. Dan itu berarti kasih Allah itu adalah dalam kapasitasnya untuk dunia. Maka Yesus itu adalah apa? Yesus itu adalah juru selamat yang bersifat world class, kelas dunia. Dia adalah juru selamat kelas dunia, saudara. Nah, kalau kita perhatikan, saudara, misalnya saja ada pemain-pemain kelas dunia.
Misalnya kembaran saya Cristiano Ronaldo, saudara. Itu adalah apa? Itu adalah pemain kelas dunia, ya. Dan Lionel Messi, itu juga kembaran saya. Ya. Itu adalah pemain kelas dunia. Sehingga saudara mungkin ada pemain, wah jago banget ya, cuman tingkat stabelan misalnya gitu ya. Wah tingkat stabelan, oh kamu jago banget ya, bagus banget ya. Cuman kualifikasinya bukan tingkat dunia. Maka pernah satu kali ada pelatih dari Barcelona bernama Pep Guardiola waktu itu, pelatih Barcelona, melihat seorang anak bermain, bagus banget. Ya biasalah kalau orang bule datang ke Indonesia pasti bagus ya, memuji-muji dan seterusnya. Tapi begitu si anak itu, anak Indonesia, masih kecil, dibawa ke Barcelona, nggak ada apa-apanya. Karena di Barcelona ya nggak gitu banyak. Nah jadi saudara, artinya apa? Ini pemain anak ini mungkin punya kualitas yang sangat baik, tetapi kualitasnya adalah masih kualifikasi lokal. Nah saudara, ini adalah hal yang sangat serius. Tadi waktu sebelum ibadah, Ibu Leni mengajak kita berdoa. Dan pertama-tama berdoa dulu untuk apa? Untuk generasi ke depan. Untuk anak-anak. Nah saudara, hidup kita itu adalah satu hidup yang terus bergerak. Terus bergerak, terus bergerak. Itu kalau kita suka mendengarkan podcastnya dari YouTube atau YouTube-nya Bapak Reinhard Kasali misalnya, dia selalu mengatakan ini adalah masa yang terus bergerak, masa yang terus shifting, bergerak saudara. Sehingga saudara, kita bisa melihat seringkali manusia tidak siap dengan perubahan itu, tidak siap dengan pergerakan itu. Zaman sekarang saudara, ini adalah disebut sebagai zaman globalisasi. Tetapi globalisasi itu sendiri, itu terus bergerak. Globalisasi pertama, globalisasi 1.0, ini ada apa ini? Tes. Ya, globalisasi 1.0, ya, globalisasi 1.0 itu adalah di sekitar tahun 1500-an. Di tahun 1500-an itu ketika pertama kali orang sudah menemukan teknologi perkapalan. Ya, memang kapal sudah ada, bahkan sudah ada dari sejak kitab Kejadian, yaitu di zaman Nuh. Tetapi saudara, ketika tahun 1500-an itu, masyarakat di dunia sudah banyak sekali, dan disitulah orang Eropa sudah mulai menemukan teknologi perkapalan sehingga mereka bisa melintasi benua. Nah disitulah globe atau globalisasi. Globalisasi kan berasal dari kata globe. Globe adalah bola dunia. Ya, globe adalah bola dunia. Jadi mereka sudah bisa melintasi benua yang lainnya. Itu adalah globalisasi yang pertama. Lalu globalisasi yang kedua itu adalah sekitar 1800-an. Tahun 1800-an, di situ mulailah muncul teknologi-teknologi yang bersifat tele. Apa itu tele? Tele artinya dari jauh. Dimulai dengan telegram. Kemudian ada telepon, kemudian ada televisi, ya. Dan kemudian saudara, makin lagi berkembang seperti adanya radio dan seterusnya. Tetapi saudara, itu tahun 1800. Tetapi tahun 2000 itu adalah globalisasi ketiga. Globalisasi ketiga ini sangat cepat sekali. Maka Bapak Ibu yang mungkin kelahiran 40, 50, 60 akan sangat aneh sekali melihat anak-anak yang kelahiran tahun 2000-an. Berbeda sekali. Kakek neneknya mungkin pesen online aja nggak bisa, ki piye carane gitu ya. Mungkin anak cucu kita lebih jago, lebih lihai sekali. Mereka itu disebut sebagai native user atau pengguna asli dari teknologi. Karena di zaman ini saudara, di zaman saya misalnya belum ada teknologi seperti itu. Apalagi di zaman ibu saya, apalagi di zaman kakek saya. Itulah zaman yang sama sekali berbeda. Nah pertanyaannya saudara, apakah kekristenan siap untuk berhadapan dengan zaman globalisasi? Apakah kekristenan itu siap untuk menerobos zaman dari zaman ke zaman? Karena seringkali saudara, kekristenan itu di beberapa abad atau di beberapa daerah itu pernah sangat terhambat sekali karena anti dengan ini, anti dengan ini, anti dengan ini. Sehingga ketika perkembangan itu terus maju, gereja ketinggalan.
Nah, oleh sebab itu saudara, yang saya ingin lihat di dalam bagian Matius 28 ini adalah yang pertama itu global. Yesus itu mengatakan, jadikanlah semua bangsa loh. Semua bangsa. Padahal keselamatan dari bangsa Yahudi, dan Yesus lahir dari orang Yahudi. Dari kampung kecil Bethlehem, dia orang Yahudi. Tetapi visinya global. Visinya internation. Nah, kata bangsa di sini dalam bahasa Yunaninya adalah ethne. Dari situ muncul kata etnis. Jadi saudara, perhatikan di sini bahwa visi Allah Tritunggal dalam hal ini, visi dari Kristus adalah visi global, visi segala bangsa, kelas dunia. Nah, yang kedua adalah apa saudara? Kita juga melihat bahwa Yesus mengatakan di dalam ayat 20 bagian akhir dikatakan, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah, kata akhir atau zaman itu dalam bahasa Yunaninya adalah ainon. Yang sebetulnya kalau diliteralkan ya, atau secara literal, kalimat ini berkata, aku akan menyertai kamu sepanjang hari-hari yang berjalan sampai komplitnya waktu, yaitu kepada akhir dari zaman. Apa itu akhir dari zaman? Ini zaman itu berarti ada satu titik yang disebut titik alfa dan omega. Nah, itulah lambang dari gereja kita di depan. Ya, ada alfa dan ada omega. Ya, walaupun ada yang bilang ini markasnya Avengers, ya. Tetapi saudara, ini bukan markas Avengers. Tetapi alfa itu adalah abjad awal dalam bahasa Yunani, dan omega itu adalah abjad terakhir dalam bahasa Yunani. Dan Kristus adalah Allah yang menyatakan bahwa dia menyatakan dirinya sebagai Allah, tapi dalam kualitas waktu. Akulah alfa dan omega. Akulah yang mengawali dan akulah yang mengakhiri. Nah, itu berarti saudara, kekristenan bukan saja dimaksudkan untuk segala bangsa, segala etnis, global. Itu berarti bahwa kekristenan itu disiapkan untuk segala waktu, zaman sampai zaman yang terakhir. Disinilah seharusnya kita sadar bahwa kekristenan itu sangat luas sekali. Bisa melampaui zaman, bisa melampaui etnis. Tidak dibatasi oleh satu bangsa, itu berarti hanya satu bahasa saja. Perhatikan nggak? Kalau kita perhatikan saudara, Yohanes 3:16 tadi mengatakan apa? Kasih Allah besar kepada dunia ini. Demikian juga kalau kita lihat berita malaikat. Berita malaikat di saat Natal mengatakan apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kalau tadi Yohanes 3:16 adalah dunia, artinya manusianya, manusia yang tinggal di mana? Tinggal di bumi. Bumi itu dalam bahasa Yunaninya adalah ge. Nah, dari situ muncul ilmu namanya geografi misalnya, atau geologi. Jadi itu yang diekspresikan juga dalam handle and peace on earth. Dari atas menuju ke bawah, glory to God in the highest, and peace on earth. Atau seperti lagu, joy to the world, the Lord is come. Turun ke dalam dunia, saudara. Dan ini adalah satu-satunya kepercayaan di dunia ini yang percaya bahwa Allah itu bukan hanya nun jauh di sana, tetapi adalah Allah yang masuk ke dalam dunia. Itulah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Sehingga saudara, iman kita adalah iman mengenai Allah yang peduli sekali dengan dunia ini. Allah yang mengasihi dunia ini. Allah memang mengasihi dunia ini di dalam berkat-berkat umumnya. Maka hari ini ada orang yang benci sekali sama Tuhan, tapi sinar matahari tetap bersinar untuk dia. Ada orang yang mungkin anti terhadap Tuhan atau terhadap Kristus, tapi hari ini jantungnya masih berdetak. Itu menunjukkan belas kasihan Tuhan secara umum kepada manusia, kasih Tuhan kepada manusia. Namun, jika Tuhan hanya mengasihi untuk urusan-urusan itu, begitu manusia berdosa, Tuhan tidak urus, repot saudara. Bagaimana mungkin Allah itu hanya baik dengan memberikan matahari saja, baik dengan memberikan angin saja, baik dengan membuat detak jantung kita berdetak gratis tanpa harus bayar. Tetapi kalau hanya itu saja saudara, masalah manusia itu bukan hanya COVID, bahkan yang lebih besar dari COVID, yaitu dosa.
Dan ketika manusia berdosa, Allah bilang, ya sudah urus sendiri, karena itu kesalahanmu. Aku cuma bisa kasih angin, aku cuma bisa kasih binatang-binatang, aku cuma bisa kasih tumbuhan. Tapi soal keselamatan urus sendiri ya. Bayangkan saudara, bayangkan kalau misalnya zaman-zaman sekarang kan mama-mama muda itu yang kan suka mamerin anaknya di Instagram, ya di Instagram, ya di Instagram suka dipamerin. Mungkin nggak, ya? Dipamerin, ini lo anakku lagi mimisan gitu, mungkin nggak? Ya, wah anakku lagi muntah gitu ya, anakku lagi pup dan seterusnya. Bayangkan saudara, ibu yang baik adalah ibu yang ngurusin anaknya waktu bersih. Tapi bukan hanya waktu bersih saja, tapi waktu dia kotor. Maka saudara, bahkan ujian tertinggi adalah kalau dia mau mengurus yang kotor-kotor itu. Itu loh seorang manusia, seorang ibu. Bagaimana Allah ya? Maka disinilah kita sadar saudara, Allah kita itu luar biasa. Dia mencintai kita bukan hanya dengan memberikan dunia ini, tetapi juga dia mengurus dosa-dosa kita. Sehingga mengutus anaknya yang tunggal, karena manusia tidak punya kemungkinan untuk dapat mencapai Allah. Sehingga Allah yang turun ke dalam dunia. Jadi saudara, kita kekristenan itu dapat memuji Allah dari dua sisi. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, Allah yang agung, dan semua orang percaya pada Tuhan bisa memujikan hal itu. Allah itu besar, Allah itu agung, Allah itu mulia. Tetapi kekristenan memuji Allah dari dua sisi. Sisi yang agung, tapi kerelaannya untuk menjadi hina. Dia maha tinggi, tetapi juga dia merendahkan diri. Itulah sebabnya saudara, salah satu mengapa musik dalam kekristenan itu dinamikanya besar sekali. Karena orang Kristen dapat menghayati maha tingginya Allah, tetapi juga maha rendahnya dia, sehingga dia merendahkan diri, dan betapa rendahnya manusia, sehingga ada relasi antara Allah dengan manusia. Itulah sebabnya kenapa musik Kristen itu begitu beautiful, begitu indah. Nah, jadi saudara, lihat di sini saudara bahwa Allah itu mengasihi dunia ini, dan Allah itu masuk ke dalam ke dalam dunia ini, masuk ke dalam dunia ini. Itu berarti bahwa visi Allah, visi yang global. Dia masuk kok dalam globe, masuk kok dalam dunia ini. Dan juga kalau kita melihat kalimat dalam Lukas 2 ayat 32, dalam Lukas 2 ayat yang ke-32, juga dikatakan bahwa terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Lihat di sini saudara, bahwa kehadiran Kristus memang secara fisik dia Yahudi dan ada di wilayah Israel, tetapi bukan hanya untuk orang Israel saja, tapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Kalimat Lukas 2 ayat 32 ini kan dikatakan oleh Simeon. Nah saudara, sehingga waktu Yesus itu masih kecil, ini Simeon mempersiapkan sang mama yang akan yang melahirkan anak yang merupakan juru selamat dunia. Sehingga saudara, kita bisa melihat bahwa visi Allah adalah visi global. Dan bukan itu saja. Kalau kita lihat sejarah perjalanan Yesus, dalam sejarah perjalanan Yesus selama dia melayani di dalam dunia saudara, itu pergaulan Yesus adalah satu pergaulan yang bersifat internation. Contohnya apa? Contohnya orang Majus saudara. Orang Majus dari mana? Dari timur. Timur itu mana? Persia. Ya, dan mereka membawa apa? Yang terkenal sekali dalam Natal, emas, kemenyan, dan mur. Dan semua barang import. Dan barang import pasti mahal. Dan mereka ini adalah pemimpin-pemimpin besar saudara. Dan lihat, sejak bayi pun, sejak kelahiran Yesus pun, sejak masa kecil Yesus pun, pergaulannya sudah tingkat internasional. Dan juga kalau kita tahu saudara, Simon dari Kirene. Simon dari Kirene, kita pernah dengar nama itu. Simon dari Kirene. Kirene itu di mana? Bukan di Solo ya. Kirene gitu ya, bukan ya. Kirene adalah dari Libya, saudara. Ya, dari Libya. Kemudian juga Yesus pernah berkomunikasi dengan perempuan Siro-Fenisia. Siro-Fenisia itu adalah orang asing. Demikian juga saudara yang kita lihat tadi dalam Matius 28 ayat ke-19. Jadikanlah seluruh etnis itu muridku. Sehingga kekristenan memang tidak pernah dimasukkan untuk satu etnis saja. Itu berarti hanya dengan satu bahasa dari etnis tersebut. Karena kalau hanya satu etnis saja, Yahudi, ya. Tetapi masalahnya adalah visinya global. Sehingga dunia ini harus
harus diyahudikan dong. Sehingga yang berlaku harus agama Yahudi dong. Sehingga yang berlaku harus apa? Adat dan tradisi Yahudi dong. No, tidak. Walaupun Yesus itu lahir di kalangan orang Yahudi, tetapi visinya itu global, internasional. Yaitu tadi terlihat dari Allah Bapa yang mengutus anaknya yang tunggal. Terlihat bagaimana itu malaikat-malaikat pun berkata bahwa ini adalah kesukaan bagi segala bangsa. Bahkan kalau kita perhatikan saudara, salib Yesus pun adalah bertaraf internation. Kalau kita lihat saudara, Yohanes 19 ayat 20. Dalam Yohanes 19 ayat yang ke-20, Yohanes 19 ayat 20 dikatakan, banyak orang Yahudi membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, kedua bahasa apa? Latin, dan ketiga bahasa Yunani. Salib Yesus yang tulisannya yang sering kita lihat itu INRI singkatan, itu adalah apa? Inilah raja orang Yahudi itu ternyata ditulis dalam 3 bahasa. Lihat ya saudara, kematian Yesus itu bertaraf internasional. Bahkan saudara, kalau memundur jauh ke belakang, ke zaman nenek moyang Yesus, kita bisa melihat saudara bahwa Yehuda itu menikah dengan, atau ya secara tidak sengaja, dia akan mau cari pelacur, tetapi ternyata itu adalah Tamar. Dia orang Kanaan. Kita juga tahu saudara bahwa Daud itu berasal dari Moab, dari seorang wanita bernama Ruth. Dan sebelumnya kita juga lihat orang Kanaan yang lain yang menjadi silsilah Yesus, yaitu adalah Rahab. Kemudian Daud menikah dengan Batsheba yang adalah orang Het. Maka saudara sadar nggak saudara? Bahwa kehadiran Kristus ke dalam dunia itu bersifat internation. Dan kita tahu saudara, dalam Yohanes pasal yang pertama, Yesus adalah apa? Itu menjadi lambang gereja kita, Logos. Yesus adalah Logos. Logos itu apa? Logos itu kata. Logos, Yesus datang sebagai Logos, sebagai kata. Dan kemudian setelah Yesus naik, turunlah Roh Kudus. Roh Kudus hadir dalam fenomena bahasa. Unik ya saudara? Jadi memang saudara, kekristenan itu memang dimasukkan untuk segala bangsa. Bahkan Allah Tritunggal itu sendiri menyatakannya, bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal masuk ke dalam dunia ini sebagai kata. Tetapi Roh Kudus hadir dalam fenomena bahasa. Sehingga dari kata, kemudian bahasa untuk seluruh bangsa. Perhatikan nggak, how big, betapa besarnya kekristenan itu. Bukanlah kepercayaan yang bersifat cupet hanya untuk kalangan sendiri, kayak beberapa undangan untuk kalangan sendiri. Nah saudara, kalau kita lihat ya di dalam Kisah Rasul, ya di dalam Kisah Rasul, misalnya Kisah Rasul ayat yang Kisah Rasul 2 ayat yang keempat, Kisah Rasul 2 ayat yang keempat dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Jadi bahasa itu beda dengan bunyi. Ada orang yang menganggap bahwa bunyi-bunyi tertentu yang tidak jelas, artinya makin gak jelas, makin Roh Kudus, makin rohani, saudara. Enggak, saudara. Justru itu makin jelas sekali, karena itu bahasa-bahasa. Kalau kita lihat kelanjutan dari Kisah Rasul pasal yang kedua itu, ya dalam Kisah Rasul pasal yang kedua itu, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Di mana saja? Ayat 9. Kisah Rasul 2 ayat 9 dikatakan, Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia. Kemudian apa? Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Dan Roh Kudus, bahasa yang muncul dalam peristiwa turunnya Roh Kudus itu dalam peristiwa Pentakosta, itu bahasa di Asia, itu bahasa di Eropa, dan bahasa di tanah Arab, dan juga di Timur Tengah, bahkan sampai Media, Persia. Itulah daerah Iran zaman sekarang, Afghanistan zaman sekarang.
Nah jadi saudara, perpencaran kekristenan itu sejak dini sudah untuk segala bangsa. Jadi Kristus datang sebagai kata, Roh Kudus hadir dalam fenomena bahasa, dan Yesus mengutus kita untuk menuju kepada segala bangsa, segala etnis. Bahkan yang lebih indah dari itu adalah apa? Mari kita buka sama-sama dalam Wahyu. Wahyu 7 ayat yang ke-9. Dalam Wahyu 7 ayat yang ke-9, di situ di bagian itu dikatakan dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ini adalah apa? Inilah cicipan yang dilihat oleh penulis dari Wahyu ini, yaitu Yohanes, melihat cicipan di dalam kekekalan, di dalam surga. Itu isinya adalah orang-orang dari berbagai bangsa, suku, kaum, bahasa, bersatu di dalam hadirat Sang Anak Domba. Jadi saudara mau tahu apa itu taste of heaven, cicipan surga? Ya sekarang ini, saudara. Sekarang ini loh. Kita di hadapan Kristus, Sang Anak Domba itu, dari berbagai etnis, dari berbagai suku bangsa, bersatu di dalam Kristus. Itu indah sekali, saudara. Itulah peristiwa Pentakosta, yang merupakan kebalikan dari peristiwa mega project namanya Menara Babel. Menara Babel itu adalah juga terjadi perbedaan bahasa. Namun memang saat itu adalah supaya mereka berserak, bukan bangun mega project kesombongan untuk bisa mencapai Allah. Dan itu tidak mungkin terjadi. Mereka disuruh berserak. Tetapi saudara, dalam peristiwa Pentakosta, ini adalah dari berbagai bahasa, tapi bersatu dengan dan kepada satu pribadi yang sama, yaitu Kristus. Dan saudara, jadi yang pertama kita lihat bahwa visi dari Kristus itu global. Global. Itu berarti global melintasi ruang, tapi juga eternal. Secara kekal, itu juga melintasi waktu sampai nanti kesudahan zaman. Tapi jangan lupa saudara, dalam Matius 28 ayat 20 bagian akhir, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah personal. Jadi Kristus itu kasihnya kepada segala bangsa di dunia ini, dan akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Yang menyertai siapa? Aku. Maka saudara, kita harus meminjam hatinya Yesus seperti ini, saudara. Ini pakai istilah saya, kita seperti pinjam hatinya Yesus. Tolong Tuhan supaya aku bisa punya hati seperti hatimu. Tolong Tuhan supaya aku bisa punya visi seperti itu. Sehingga visi kita bukanlah visi yang seperti kacamata kuda. Kuda pakai kacamata bukan supaya jelas melihat, tapi supaya terbatasi. Hanya kepentinganku saja, hanya kelompokku saja, hanya mauku saja. Tetapi dibuka secara luas sekali. Dan kalau kita dibuka secara luas, hidup kita pasti nggak akan bosan. Kemarin dalam satu persekutuan pemuda ada yang nanya, Pak gimana caranya kalau saya bosan sama Tuhan? Hah? Kok bisa bosan sama Tuhan? Emang kamu tahu apa tentang Tuhan? Kalau kamu bosan sama Tuhan, berarti kamu nggak ngerti Tuhan. Karena Tuhan itu tidak ada batasnya. Kalau tidak ada batasnya, sehingga tidak pernah kita bisa mengenal Dia secara tuntas, terus menerus untuk mengenal Dia, maka nggak mungkin kamu bosan. Pasti kalau ada satu kegairahan, karena kok masih belum mengerti ya, lagi. Nah makanya dalam Wahyu 14 ayat 13 mengatakan apa? Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Kenapa dia berbahagia mati dalam Tuhan? Ya karena hidupnya dalam Tuhan. Orang yang hidupnya dalam Tuhan, mencari Tuhan, ketika mati bertemu dengan Tuhan, itu excitingnya luar biasa. Nah saudara, ada satu lukisan yang berjudul First Day in Heaven. Bisa buka di Google. First Day in Heaven. Itu ada lukisan tentang seorang anak yang kemudian memeluk Yesus itu dengan sambil menangis, haru sekali. Karena sosok itulah yang dia mengerti, dia cari. Orientasi hidupnya adalah kepada Kristus sampai ketemu Kristus. Itu adalah indah sekali, saudara. Tetapi saudara, sebelum itu terjadi kita masih ada di dalam dunia ini. Nah oleh sebab itu saudara,
kita bersyukur masih ada di dalam dunia ini, dan kita masuk ke dalam satu iman yang tidak dibatasi oleh bangsa, iman yang tidak dibatasi oleh satu kata, satu bahasa, tapi iman yang bersifat global. Sehingga Kristus itu luar biasa jeniusnya, ya pastilah dia adalah Allah, anak Allah. Dia mempersiapkan sebuah kepercayaan yang bisa menembus zaman dan juga bisa menembus segala etnis dan segala tempat. Seandainya, saudara, jikalau kekristenan itu hanya dimaksudkan untuk satu suku bangsa saja, itu berarti hanya satu bahasa saja, maka apa yang terjadi, saudara? Itu tadi yang seperti yang tadi saya katakan, itu berarti bahwa kekristenan itu akan bersifat mendominasi, akan bersifat menjajah. Memang ada beberapa negara Kristen yang menjadi penjajah, saudara. Walaupun bukan hanya negara Kristen yang menjadi penjajah, itu harus kita akui, saudara. Tetapi itu tidak pernah dimasukkan oleh Tuhan. Kalau kita ingat bagaimana Mahatma Gandhi hampir menjadi orang Kristen, tapi karena kulitnya hitam, orang-orang kulit putih tidak mau menerima orang seperti ini. Ini masalah rasis. Nah, saudara, tidak ada rasis di dalam kekristenan. Karena itu tadi kita melihat bahwa memang dia adalah untuk segala bangsa. Dan Yesus ketika dia lahir dalam dunia, nenek moyangnya pun multi etnis kok. Ada Tamar itu tadi, kemudian ada Betseba dan seterusnya, multi etnis kok. Daud sendiri blasteran, Yahudi dan Moab, blasteran, saudara. Nah, jadi saudara, kalau kita menjadi orang Kristen yang hanya berfokus kepada satu suku bangsa saja, maka kita akan bikin susah dunia ini, bukan? Kristen harus satu cara saja, satu style saja, harus satu bahasa saja, harus cara kami saja. Tidak bisa apa? Sehingga tidak bisa berasimilasi dengan kultur, dengan budaya. Dan itu akan menjadi masalah. Dimanapun orang Kristen berada, pasti akan bikin standar sendiri, pasti akan bikin kelompok sendiri, dan apa? Dimanapun dia berada, dia harus berkuasa. Karena apa? Saya tidak mau asimilasi. Saya tidak mau bergabung dengan kalian, karena bahasa kita beda. Kalau pakai bahasa yang beda, ya seolah-olah harus bahasa ini loh. Kalau Alkitab diterjemahkan itu loh, wah itu kurang maknanya. Oh, itu harus bahasa Yunani, harus bahasa Ibrani. Pertanyaannya, bahasa Yunani dan Ibrani itu bahasanya siapa sih? Apakah itu bahasanya Tuhan? Bukan, itu bahasa manusia yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan firman-Nya. Tetapi saudara, bukan berarti kalau ini adalah bahasa asli, lalu tidak boleh terjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lainnya. Nah saudara, lihat ya, kalau ada sesuatu kepercayaan hanya menggunakan satu style saja, dimanapun dia berada, dia tidak mau asimilasi. Nah, karena tidak mau mengasimilasi, ya, maka akan ada usaha untuk apa? Menganihilasi, menihilkan pihak lain. Loh, saya benar loh, kamu salah loh. Ini bahasa dari Tuhan nih, ini cara dari Tuhan loh. Maka saya nggak mau asimilasi dengan kamu. Padahal Yesus pun mengatakan antara gandum dan ilalang biar aja tumbuh. Antara kambing dengan domba, nanti tumbuh, nanti di akhir baru akan ada pengadilan. Sehingga keberadaan kita orang Kristen di dalam dunia ini, walaupun kita adalah orang yang dikuduskan, tapi kita bukan kudus di atas menara, kita kudus di dalam dunia ini. Maka ada satu buku yang berjudul Worldly Saint. Orang-orang kudus tapi ada di dalam dunia ini. Itulah kita, saudara. Jadi kekudusan kita bukan bersifat memisahkan diri, tetapi terlibat di dalam dunia ini. Karena apa? Karena kita sudah disiapkan oleh Kristus. Kamu tuh untuk segala bangsa, kamu tuh untuk segala konteks, kamu tuh untuk segala zaman. Sehingga orang Kristen pun adalah orang yang bisa mengikuti zaman. Tidak perlu menjadi orang yang kuno. Nggak bisa ikut ini dan seterusnya, saudara. Nah, saudara, sekali lagi, kalau tidak bisa asimilasi, maka akan ada usaha untuk menihilasi. Dan kalau sudah nihilasi, jadinya dominasi. Menjadi mendominasi. Kita tidak diutus untuk itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita telah disiapkan oleh Kristus untuk masuk ke dalam dunia ini, untuk menjadi berkat bagi dunia ini, dalam segala konteks kita, dimanapun kita berada. Makanya saudara, kalau kita ada acara-acara dari STEMI atau dari pusat, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, diterjemahkan dalam bahasa Mandarin, diucapkan dalam bahasa Indonesia,
itu indah sekali saudara. Berbagai bahasa, berbagai bangsa ngumpul. Kalau mungkin ada orang yang mungkin dari daerah tertentu yang pakai bahasa itu, mungkin juga terjemahkan dalam bahasa itu saudara. Dan kita melihat saudara, Alkitab kita diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Itu adalah sebuah keindahan di dalam kekristenan. Sehingga kekristenan disiapkan untuk apa? Untuk melayani bangsa-bangsa di segala abad dan di segala tempat. Maka, kalau tadi kalimat-kalimat yang sering diucapkan oleh Bapak Reinhard Kasali tentang shifting, tentang pergerakan zaman, tentang pembaharuan, tentang modernisasi dan seterusnya, orang Kristen harusnya nggak kagok dengan itu. Sehingga kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Oh sekarang ini loh, sekarang zaman metaverse ini loh. Waduh dikit lagi ada GRI Metaverse, GRI Meta gitu ya. Waduh, ini orang tua atau orang mulai khawatir. Waduh, jangan-jangan ini akan digantikan oleh teknologi nih. Kalau orang mulai takut, tidak saudara. Itulah sebabnya kenapa selain global, eternal, personal. Personal itu tidak pernah bisa digantikan, ya enggak? Mengapa Bapak Ibu sekarang ibadah? Tentu bukan karena saya kan, ya. Beribadah karena apa? Kan ada rasa kangen ya, intinya ketemu manusia ya kan. Semua di sini manusia tuh ya, selain bangku dan benda mati ya. Kita pengen ketemu manusia. Ada satu kerinduan kita bisa bertemu dengan orang lain, dengan manusia lain. Mungkin ada konteks-konteks tertentu saudara yang sekarang mungkin sedang kena COVID dan seterusnya harus online. Yes, itu memang baik. Tetapi tetap yang namanya personal itu tidak bisa digantikan. Coba kita gantikan personal kepada anak kita. Kita kasih HP terus. Anak tuh kasih HP pasti seneng. Suruh main pasti seneng. Tetapi tidak normal jadinya. Karena apa? Karena kekurangan sentuhan. Sentuhan orang tua atau sentuhan seorang mama kepada anaknya begini. Itu nilainya tidak bisa digantikan oleh metaverse. Metaverse mungkin boleh ada. Metaverse mungkin bisa dalam konteks tertentu itu adalah hal yang baik juga. Tapi itu tidak bisa menggantikan personal. Tidak bisa menggantikan satu relasi. Karena dari dulu sampai hari ini, manusia itu dicipta segambar serupa dengan Allah. Dan Allah itu adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, maka Allah bersifat relasional. Dan itu tidak mungkin bisa digantikan. Jadi saudara jangan takut dengan teknologi. Pakai teknologi sebagai alat, sebagai hamba. Bukan sebagai Tuhan kita. Dan selama kita memakai teknologi itu sebagai alat kita, maka kita akan bisa hidup terus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu, kalau kita diperintahkan oleh Allah, kalau kita sebagai orang Kristen itu disiapkan oleh Kristus untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, pertanyaannya saudara, apakah kita adalah orang-orang yang peduli dengan bangsa-bangsa lain? Tadi kita sudah berdoa untuk bangsa-bangsa yang mungkin mengalami peperangan, ya, mungkin mengalami kesulitan-kesulitan. Maka saudara, kalau kita tidak punya hati untuk bangsa-bangsa itu, maka kita itu mirip seperti dalam perumpamaan tentang sang bapa yang berbesar hati. Sang bapa yang punya besar hati itu, ada anak yang bontot kemudian disebut sebagai anak yang hilang. Tapi kemudian dia kembali. Tetapi ada kakaknya di sini. Si kakak ini, walaupun secara fisik dekat dengan bapak, tapi hatinya nggak kayak bapak. Bahkan hatinya kayak setan. Tidak suka melihat pertobatan orang. Tidak suka melihat adiknya itu kembali kepada Tuhan. Maka, walaupun secara relasi fisik dia dekat dengan bapaknya, dan si adik ini jauh dari bapaknya, tetapi saudara, dari sini kita tahu bahwa bapak ini punya dua anak hilang. Satu hilang secara lokasi, satu hilang secara relasi. Secara lokasi kemudian dia kembali kepada bapaknya, tapi secara relasi ini si kakak ini dekat dengan bapak, tapi hatinya kayak setan. Tidak seperti bapaknya. Nah jadi saudara, kalau kita tidak mau peduli dengan bangsa-bangsa, tidak peduli dengan orang lain saudara, maka hati kita kayak setan. Maafkan saya harus katakan demikian. Karena tidak peduli dengan bangsa-bangsa. Tidak mau bersyafaat berdoa bagi bangsa-bangsa. Bukankah sudah terkenal sepanjang sejarah kekristenan, terutama di gereja-gereja established, kebaktian doa sangat tidak menarik. Karena apa?
Karena kita nggak dapat sesuatu, nggak kayak kebaktian kan kita dapat sesuatu, dapat firman dan seterusnya. Kalau doa justru kita harus memberikan sesuatu, saudara, yaitu doa-doa kita. Tapi untuk mendoakan kan harus mikirin, dan kita malas mikir. Kalau kita seperti itu saudara, maafkan saya harus katakan, itu hatinya setan. Tapi hati Bapa adalah hati yang peduli dengan orang-orang yang di luar sana. Itulah sebabnya kenapa kita ada KKR regional misalnya. Itu kan gak ada urusannya, kenal juga enggak. Menguntungkan juga enggak, kenapa harus kita urusin. Tetapi itulah kita itu belajar untuk seperti minjem hatinya Bapak. Tolong Bapak, berikan aku hati seperti hatimu itu loh. Dan hatinya Bapak itu seperti ini. Oleh sebab itu saudara, mari kita mulai bersyafaat untuk bangsa-bangsa. Kemudian saudara, mari kita juga menjalankan visi imamat rajani kepada bangsa-bangsa itu. Karena apa? Karena salah satu ciri dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang punya hati terhadap bangsa-bangsa lain. Bahkan di dalam kekekalan, di dalam surga sekalipun saudara, kita bisa melihat bahwa itu adalah terdiri dari berbagai bangsa, dari berbagai suku, dari berbagai kaum, dari berbagai bahasa. Luar biasa besarnya. Itulah sebabnya saudara, harusnya kita menjadi satu kedukaan kalau masih ada bangku yang kosong. Terlepas dari sekarang kita harus social distancing. Kita harus berduka saudara, kalau tidak ada suatu upaya untuk dapat keluar dari zona paling berbahaya di dunia, yaitu zona kenyamanan. Comfort zone kita. Kalau kita tidak keluar dari situ, saudara, dari zona itu, maka visi global Allah ini tidak akan pernah terjadi karena kita urus gereja kita sendiri. Memang saudara, ngurus gereja itu tidak mudah. Yes, memang tidak mudah. Tapi biarlah belas kasihan dari Allah Bapa itu, seperti lagu mengatakan, demikian Allah mengasihi dunia. Allah yang mengasihi dunia itu, maka dia peduli dengan dunia ini, karena dia adalah Allah yang menyatakan dirinya, dan Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai juru selamat dunia. Maka kalau ada bagian dunia lain belum mendengar Injil, itu harusnya menjadi satu syafaat bagi kita. Apakah kita peduli dengan hal itu? Saudara, ada yang bertanya, Pak, kenapa saya depresi ya? Saya bilang begini, ngurusin orang, ngurusin ini bukan berarti kepo ya, pengen tahu urusan orang, kulkasnya baru, mereknya apa, bukan itu ya. Ngurusin orang, melayani orang, atau mungkin menolong orang, itu memang capek saudara. Memang capek, memang melelahkan, harus melayani banyak orang. Tetapi depresi itu terjadi karena kita terlalu ngurusin diri sendiri. Coba perhatikan saudara. Depresi itu terjadi lebih banyak karena kita terlalu kepada diri sendiri. Dari dulu manusia itu egois. Dari dulu, dari awal manusia itu egois. Sepanjang zaman manusia itu egois. Tetapi di zaman ini alat kita untuk menjadi egois, sarana-sarananya itu lengkap sekali untuk jadi egois. Dengan apa? Laptop kita, dengan HP kita, dengan cekikan, lihat TikTok dan seterusnya. Coba kita hitung waktu kita. Berapa lama kita lihat TikTok, berapa lama kita lihat Instagram kita, muter-muter browsing nggak jelas begitu. Waktu terus berjalan kita nggak jelas. Begitu. Karena apa, saudara? Karena kita terlalu fokus pada diri sendiri. Dan hasilnya apa? Hasilnya empty, bukan? Hasilnya kosong. Coba anak-anak para gamers, main game enak. Tapi setelah itu apa? Empty, kosong. Lalu setelah kosong apa? Depresi. Nah, maka generasi sekarang itu disebut sebagai strawberry generation. Generasi strawberry, generasi yang rapuh sekali, generasi yang gampang depresi. Bukan karena situasi, tapi karena terlalu mikirin diri sendiri. Karena terlalu apa? Terlalu sensitif untuk dirinya sendiri. Dan inilah depresi, zaman ini juga, saudara, di zaman yang depresi ini adalah juga zaman di mana orang dingin dalam relasi. Nah saudara, maka kalau kita perhatikan, kalau kita itu tadi pakai istilah saya mau pinjam hatinya Allah, tolong Tuhan agar aku bisa berelasi dengan orang lain dan peduli dengan orang lain. Nah itu saudara, oleh sebab itu biarlah setiap hari kita terbiasa untuk berpikir global, berpikir global, berpikir global. Makanya dalam sebuah buku tentang skandal dalam pikirannya orang Injili, seorang penulis mengatakan bahwa skandal pemikiran Injili, dia mengatakan bahwa biaya golfnya orang Injili itu mungkin bisa kasih makan berapa negara di Afrika yang kelaparan.
Itu buku ditulis berapa tahun yang lalu, saudara. Tapi saya pikir, iya, seringkali saudara, biaya kita untuk menyenangkan diri sendiri mahal banget loh. Bahkan mungkin terlalu mahal. Dibandingkan dengan biaya kita yang kita mau sharekan untuk orang lain. Sehingga saudara, salah satu pembunuhan terbesar yang terjadi di dunia ini adalah kita bunuh gereja. Kita bunuh gereja kita dengan cara fokus pada diri sendiri. Tidak mau fokus kepada orang lain, melihat seperti hatinya Allah. Nah saudara, di dalam Alkitab, gereja itu dianggap sebagai mempelai wanita. Bahkan ada seorang teolog mengatakan, kalau kamu mau datang kepada Bapa, kamu harus datang melalui ibunya, yaitu gereja. Jadi bapak dan ibu. Jadi seperti itu, seperti saudara ya. Seperti ibu kita itu adalah gereja itulah seperti ibu. Dan bagaimana gereja itu harus menurturing, harus memberikan pengasuhan kepada jemaatnya. Dan jemaat itu akan diutus, setelah diasuh oleh sang ibu ini, diutus untuk menuju kepada segala bangsa. Pernah tanya nggak saudara, kenapa bangku yang dipakai kok ini ya? Kenapa bangku kita kok sekarang kayak gini ya? Nyaman nggak? Nyaman ya. Tapi terlalu nyaman nggak? Kayak kursi bioskop itu. Saya kadang kalau nonton film sama istri sama anak-anak saya, kalau filmnya bosenin saya tidur gitu ya. Karena kursinya enak, bahkan keenaan. Tapi Pak Tong itu merancang kursi kita enak untuk beberapa jam, bukan untuk selama-lamanya. Bukan jadi kursi males di situ, bahkan kita terpaksa untuk tegap, bukan? Ya, nggak nanti bungkuk begitu ya, atau nyaman gitu ya, nanti suara tidur ya. Nah, jadi saudara, kita bisa melihat di situ, kita dilatih untuk apa? Menikmati Allah melalui gereja ini, tapi juga membawa kabar Allah itu kepada segala bangsa. Itulah sebabnya saudara, kalau kita sadar ini ya, hidup kita pasti tidak akan bosenin. Karena apa? Karena tugas kita tidak pernah selesai. Terus menerus, masih ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Masih ada orang yang harus kita doakan. Masih ada suku-suku bangsa yang harus kita doakan. Nah, jadi saudara, kita bisa melihat di sini bahwa apa? Bahwa kita akan memiliki hidup yang anti depresi. Anti depresi itu bukan minum obat depresi. Anti depresi adalah love. Mengasihi, mencintai, care. Dan lawan dari care, lawan dari love apa? Dosa. Dosa itu selalu menarik kepada diri sendiri, tapi kasih selalu membuat relasi dengan orang lain. Nah, oleh sebab itu, kita belajar untuk itu, saudara. Walaupun saya sendiri harus mengakui, it's not easy. Salah satu peperangan terbesar kita sepanjang hari, setiap hari adalah melawan ini. Diri sendiri. Tarikan-tarikan antara keinginan diri dan keinginan Allah, keinginan diri dan keinginan Allah. Itu dapat kita lihat misalnya saja dalam Galatia 5. Dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan buah roh, ada 9 buah roh. Buahnya satu, tapi ada 9 rasa buah roh. Tapi sebelum dia bicara soal buah roh itu, saudara, Rasul Paulus mengajak orang untuk berpikir bahwa ada 1-2 tarikan antara keinginan daging dan antara keinginan roh, antara keinginan daging, antara keinginan roh. Itu terus saja terjadi dalam hidup kita, bukan? Dan salah satu bentuk keinginan daging adalah untuk egois, untuk diri sendiri. Maka kita depresi karena kita ciptakan sendiri. Karena kita terlalu berfokus kepada diri sendiri. Tetapi sekali lagi, anti depresi adalah love, adalah cinta. Sehingga saudara, dengan kita berdoa, bergumul untuk orang lain, herannya lebih happy loh. Herannya itu lebih indah loh. Makanya mengapa pernyataan cinta Allah kepada dunia ini puncaknya ada di dalam Kristus. Padahal Kristus itu berkorban. Kalau ada film yang mengatakan The Passion of the Christ. Apa itu passion? Passion itu kegairahan. Tapi passion itu satu akar kata dengan pasien. Pasien itu sakit. Jadi ada satu kegairahan, dan kegairahan itu membuat dia sakit, tapi disitulah love, disitulah cinta, disitulah cinta yang menghidupkan kita. Nah saudara, kalau kita disuruh meneladani Kristus, itulah teladan Kristus. Ada passion-kah dalam hidup kita? Nah seringkali saudara, passion itu sekarang zaman ini dipakai untuk apa? Oh, passion adalah sesuatu yang membuat saya happy, membuat saya suka, membuat saya gembira. Tidak saudara, passion adalah sebuah dorongan yang sampai bahkan harus sakit sekalipun, I'll do it, saya akan lakukan itu. Dan
The passion of the Christ itu berarti kegairahan Kristus adalah untuk masuk ke dalam dunia ini. Ada satu kegairahan yang besar dalam dirinya yang digerakkan oleh cinta. Maka kalau God is love, kalau Allah adalah kasih, dan kita percaya kepada Allah yang seperti itu, saudara, maka Allah itu adalah Allah yang menggerakkan kita secara dinamis untuk bergerak. Dan gerakan itu adalah secara meluas kepada segala bangsa, kaum, suku, dan bahasa. Bahkan tadi, saudara, saya waktu membaca Wahyu pasal 7 tentang surga itu ya, aduh saya nangis, saudara. Saya baru ngerti, karena apa? Seringkali gini, saudara, ini masa kecil, masa remaja, sering lihat lukisan Alkitab, kan isinya bule semua ya, saudara. Ya pelukisnya orang Itali, orang Belanda, dan seterusnya, bule. Pikiran saya berarti yang rohani itu bule. Nggak sadar, saudara. Ya tentu saja bukan itu lukisan salah atau diharamkan, bukan itu maksud saya. Tetapi saudara, waktu kecil saya misleading, salah mengerti tentang Injil itu. Sehingga karena itu bule-bule semua, maka saya pikir, wah berarti Kristen agama barat. Wah itu berarti yang baik itu adalah orang bule. Itu secara alam di bawah sadar saya, itu saya tidak menyadari hal itu. Tetapi saudara, tentu setelah bertumbuh, berkembang, dan seterusnya baru ngerti saudara, bahwa Allah itu mengasihi dunia dengan segala etnisnya. Maka Yesus adalah world class savior. Nah itulah sebabnya saudara, mengapa juga kita itu selalu setiap pergerakan zaman itu adalah orang-orang yang pengen sekali untuk menggerakkan diri kita, untuk berpengaruh bagi zaman. Di sini mungkin ada orang-orang yang tidak terlalu tahu teknologi, tapi ada orang-orang yang tahu teknologi. Orang yang tahu teknologi adalah orang yang mengakomodasi teknologi itu, sehingga apa? Sehingga dapat menjadi pewarta. Maka kita masuk, katakanlah lewat Instagram, yang agak lama tuh lewat Facebook, atau kemudian lewat TikTok, atau lewat YouTube dan seterusnya. Berkembang, bersebar kemana-mana. Nah itu yang pertama saudara. Jadi itu, mari kita memiliki satu visi global dalam diri kita. Buka pikiran kita, buka lebar-lebar untuk mengerti dunia di luar sana. Ada satu aplikasi di dalam gadget kita, yaitu aplikasi doa. Saya pakai itu. Saya pakai itu untuk mendoakan suku-suku yang saya baru tahu hari itu, suku itu ada di dunia ini. Terus kedua, setelah mendoakan suku itu, saya lupa tadi doain suku apa ya, saking asingnya. Saya geli sendiri, tapi lama-lama, itu dosa loh. I don't care sama mereka loh. Makanya saya sedang menyusun buku sejarah gereja, saudara. Tapi saya beri judul besarnya adalah The Story of Us. Story tentang kita. Saudara, tahun 300-an itu saudara kita bukan? Tahun 600-an itu saudara kita bukan? Do we care about them? Apakah kita peduli dengan saudara-saudara kita yang mati gara-gara apa? Gara-gara imannya? Apakah kita sekarang ini peduli dengan saudara-saudara kita? Kenal juga enggak, tapi kita sedarah di dalam darah Kristus. Yang mungkin mereka sedang kelaparan. Nah oleh sebab itu saudara, kita buka hati sungguh-sungguh untuk berpikir global dan luas. Dan saudara, yang kedua adalah yang kita perlu perhatikan adalah eternal, soal waktu. Kalau tadi global adalah mengenai ruang. Dan sekarang mengenai waktu. Waktu itu terus berjalan. Kalau Anda dikasih 31.536.000, apa yang akan Anda lakukan? 31.536.000, apa yang Anda lakukan? Ya. Kalau kita dikasih 31.536.000, apa yang Anda lakukan? Dan Anda sudah dikasih semuanya. Karena 31.536.000 itu adalah detik kita dalam 1 tahun. Jumlah detik dalam 1 tahun. Dan sekarang kita sedang diberi itu. Sedang diberi waktu oleh Tuhan. Dan waktu itu dalam bahasa Yunani minimal ada 2. Yang pertama kronos, yaitu disebut sebagai kronologis. Yang kedua kairos atau kairos. Dalam Indonesianya momentum. Tetapi momentum itu diberikan di dalam perjalanan waktu itu. Waktu terus berjalan, saudara. Jadi kalau kita merayakan selamat ulang tahun ya. Padahal setiap detik kita tambah tua loh. Ya kan? Dari tadi kita ibadah jam 9, sekarang sudah jam 10, lewat 19 menit, kita sudah lebih tua 1 jam 19 menit. Berapa detik? Tambah tua lagi. Makanya kalau kita lihat arloji, kita lihat perjalanan detik kita, tue, tambah tua loh. Ya kan? Memang ketuaannya itu kemudian
digenapi di dalam setiap tahun. Itulah disebut sebagai birthday, hari ulang tahun, HUT, ya hari ulang tahun. Tetapi waktu terus berjalan, saudara. Nah pertanyaannya adalah, what are we doing di dalam perjalanan waktu itu? Apa yang kita kerjakan dalam perjalanan waktu itu? Saya selalu ingat ilustrasinya Pak Billy Kristanto, kisahnya dia tentang bersama dengan Bapak almarhum papanya Pendeta Rudi Pranoto. Waktu itu kurang lebih ceritanya begini, mereka di Jerman dan mereka harus naik pesawat buru-buru sekali, terlambat ke bandara. Nah pintu masuk ada di sini ada tangga, tapi tangga turun, bukan tangga naik, tangga jalan turun. Waduh, piye Pak ya gitu ya. Waduh, gimana kalau mesti ke sana nanti terlambat. Terpaksa harus lewat sini. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya terpaksa Pak Billy yang masih muda itu, ya sudah Pak, biar orang Jerman kan sangat tertib sekali. Ya terpaksa lawan arus lah, terpaksa melanggar peraturan city gitu ya. Akhirnya lari, tangga turun, dia naik, lari sampai. Masalah berikutnya, Pak Rudi sudah tua. Ya, sehingga lalu berhenti, dan ketika dia berhenti dia mundur, ya kan? Maka waktu kita berhenti tanpa sadar kita sebenarnya mundur, karena waktu terus berjalan. Saya nggak mau berhenti, saya mau berhenti belajar, udah, saya mau berhenti belajar. Selama saya berhenti memang saya di sini, tapi waktu terus berjalan, sehingga tanpa sadar kita mengalami kemunduran. Nah oleh sebab itu saudara, kita itu selalu ada di dalam dua tarikan, bukan? Menarik orang untuk mengerti prinsip kebenaran Alkitab, itulah reform, kembali ke form yang semula. Tapi waktu terus berjalan, sehingga bagaimana caranya prinsip-prinsip kekekalan ini dapat mempengaruhi zaman. Itulah sebabnya saudara, kita datang kepada Kristus yang melampaui zaman, yang menciptakan awal dan akhir itu. Prinsip kekal itulah yang membawa kita dengan prinsip kekal itu menuju kepada pembaruan demi pembaruan. Pikiran seperti ini saudara harus kita kerjakan, karena kita punya anak, karena kita punya cucu, karena kita punya generasi-generasi ke depan yang harus kita siapkan. Makanya saudara, bagi saya, hidup adalah sebuah jembatan zaman. Hidup kita ini membangun jembatan, saudara. Membangun jembatan untuk generasi ke berikutnya. Bayangkan saudara, kalau kita nggak bangun jembatan atau jembatannya ambrol, saudara, maka generasi ini akan ambrol. Dan saudara, kita bisa melihat mungkin di beberapa negara di Eropa, di beberapa negara di dunia ini, kekristenan sudah mati. Kenapa? Karena jembatannya tidak dibangun oleh generasi sebelumnya. Maka orang seperti Pak Tong itu punya visi jauh sekali. Punya visi yang jauh sekali, yang dipercayakan Tuhan kepada dia. Yang kadang-kadang kita mungkin, ngapain sih, buat apa sih? Termasuk gedung ini, ya enggak? Ya enggak? Aku aja deh, ya. Sekarang Malang juga gitu, saudara-saudara. Ya, jadi buat apa sih? Tetapi lama-lama setelah saya beberapa bulan, 2 bulan lebih di Malang, saya mulai mikir, saudara. Malang tuh kota kecil, saudara. Tapi kampusnya 35. Ya. Kemudian ada sekolah teologi ada belasan, puluhan mungkin yang kecil-kecil. Dan juga apa? Ya, dan juga kita melihat dominasi dari mayoritas yang luar biasa besarnya. Mulai dari kampus, rumah sakit, perumahan, dan seterusnya. Ternyata ada orang yang melihat bahwa kota ini bukan kecil, tapi kota ini berdampak. Lalu saya mikir lagi, saudara. Sekarang perlukah ada kota besar, kota kecil? Sekarang saudara, tidak perlu kota itu besar atau kecil. Selama ada akses, maka kita bisa punya kemungkinan untuk menjadi besar. Besar itu tidak lagi ditentukan oleh ukuran kota, tetapi oleh ukuran akses. Kalau kita punya akses besar, saudara, maka kita bisa mempengaruhi jauh lebih besar lagi. Lalu berikutnya adalah kita mempengaruhi dengan cara seperti apa, saudara? Begitu banyak cara-cara yang kuno, saudara, yang sudah tidak terpakai lagi. Tetapi kita masih coba hidupi dan kita paksakan sampai akhirnya itu menyiksa generasi berikutnya. Maka, saudara, kita bisa melihat ada satu gap yang besar sekali dalam globalisasi 3.0 ini. Yang mungkin sekarang sudah 3.1 atau 2. Terus berjalan. Nah, dengan adanya metaverse ini, maka mungkin ada sekarang 3.5 dan seterusnya. Nggak tahu saudara, globalisasi 4 itu seperti apa. Industri sekarang sudah 4.0.
Ya, industri sudah 4.0. Sekarang globalisasi masih kurang lebih 3.2 atau 3.3. Mampukah kita untuk berhadapan dengan zaman yang terus berubah ini, yang terus bergerak ini? Ketika saya membaca sebuah buku, How Millennials Kills Everything. Bagaimana para milenial ini membunuh semuanya, ya, membunuh dalam arti apa, saudara? Sekarang ini, saudara, sekarang ini kita hidup itu dengan pemikirannya orang-orang milenial, anak-anak milenial. Kapan itu anak milenial? Mungkin sekitar kelahiran tahun 80-an. Ya, sampai 90-an. Itulah anak-anak milenial. Kalau saya anak kolonial, ya. Ini zaman milenial, saudara. Bahkan, saudara, sangat tidak mengherankan mengapa Bapak Presiden Jokowi memilih mendikbud anak milenial. Why? Karena anak milenial ini semacam jembatan zaman untuk menuju ke berikutnya, saudara. Dan bersyukur, ya, Pak Jokowi juga secara usia ketika dia naik menjadi presiden, usia yang dekat dengan milenial dan juga dekat dengan generasi sebelumnya. Sehingga itu bijaksana Tuhan, ya, yang Tuhan berikan kepada bangsa kita. Sehingga sudah kita disiapkan untuk maju ke depan. Sehingga Pak Jokowi kita melihat bahwa ada menterinya milenial, ada wamen-wamen, wakil menteri yang milenial. Karena apa, saudara? Karena hanya milenial yang bisa mengerti untuk bisa melayani bukan hanya zaman milenial. Ini generasi X, Y, Z, sekarang generasi Alpha. Dan seterusnya, saudara. Yang jauh sekali berbeda. Pertanyaannya, mampukah kekristenan untuk mempengaruhi zaman yang ke depan ini? Itulah sebabnya kenapa saya bawa kita semua ke Matius 28 ini. Loh, Yesus loh menyertai kamu hingga kesudahan zaman. Maka dimampukan oleh Tuhan, disiapkan sejak awal, bukan hanya dalam perkembangan zaman, tapi secara global ke segala bangsa, ke segala dunia. Dan sekarang, saudara, selama kita ada internet, ya, kata internet saja sudah menunjukkan itu adalah net yang saling terkoneksi. Maka, kalau kita sudah masuk ke internet, kita sudah punya Instagram atau Facebook dan seterusnya, kita sudah masuk dalam warga negara dunia yang disebut sebagai netizen. Nah, jadi saudara, kita lihat, ya, tanpa sadar 2000 tahun yang lalu Yesus mempersiapkan kita untuk hal-hal seperti ini, saudara. Maka jangan kagok-kagok, yang memang maafkan harus katakan. Mungkin orang tua kagok, aduh gimana ini ya, gimana, mungkin masih bingung-bingung, saudara. Tetapi orang-orang yang lebih bawah dari itu secara usia, mari kita melihat, berpikir secara lebih luas, mempengaruhi zaman ini. Untuk apa? Membawa Injil yang sama, tapi mungkin dengan metode atau cara yang berbeda. Injilnya sama, metode atau caranya berbeda. Prinsipnya sama, tapi mungkin metode atau caranya berbeda. Bahkan kalau kita lihat gereja Reform ini dan gereja Calvin, zamannya Calvin jauh banget. Calvin misalnya tidak boleh ada alat musik, harus dari Mazmur saja. Waktu kecil, saudara, saya di GKJ, saudara, waktu kecil di Jakarta, masih pakai Mazmur Jenewa, saudara. Sekarang kita ada yang kenal Mazmur Jenewa? Nggak ada, Jenewa itu mana ya? Mananya Stabelan ya? Enggak, di sana Jenewa, ya, Swiss ya. Nah, kayak gitu, saudara. Tetapi sudah ada perkembangan. Siapa yang tahu, saudara? GRII tahun 2058 mungkin ya, atau 2100 itu kayak apa ya? We never know. Makanya puji Tuhan, kita nggak dikasih umur terlalu panjang. Kalau nggak, tersiksa kita. Umur 200 tahun nggak bisa buka aplikasi itu rasanya menderita, taste of hell. Ya. Kasian banget ya. Makanya dikasih kayak 70, 80, 90, truk gitu ya, selesai. Karena apa? Tersiksa berhadapan dengan situasi yang berubah-berubah ini. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali ke Matius 28 ini, kita disiapkan untuk berpikir global. Dulu kalau slogannya kepemimpinan apa? Think globally, act locally. Berpikir secara global, bertindak secara lokal. Sekarang bisa dipakai itu? Nggak bisa, saudara. Think global, act global juga. Loh, dengan ada ini kita act global loh. Bayangkan, saudara, standarisasi itu makin lama, makin berubah, makin berkembang. Tapi uniknya, dalam kekekalan kita disiapkan oleh Allah untuk berpengaruh bagi bangsa-bangsa ini, untuk berpengaruh bagi dunia ini, untuk berpengaruh bagi zaman yang terus bergerak, terus berkembang.
Bagi kita yang mungkin, maafkan saya harus katakan, orang yang sudah tua dan seterusnya, yang mungkin perkembangannya makin lama makin sedikit, bukan berarti Anda tidak ada gunanya. Tetap ada hati yang Tuhan tanamkan untuk berlutut, untuk berdoa, mendoakan cucu-cucu kita, mendoakan generasi-generasi ke depan. Ada satu artikel yang saya baca, mengapa harus ada senior, orang-orang tua di dalam gereja? Karena seringkali, maafkan, orang tua sering gak ada gunanya. Pensiun, gak ada perlunya, gak ada gunanya. Tetapi mengapa perlu ada gunanya? Supaya itu loh, anak-anak kecil loh, bisa lihat, oh ternyata ada orang tua yang masih beriman kepada Tuhan. Teladan kita, itu masih dibutuhkan oleh anak-anak yang mungkin kita gak ngerti mainan mereka apa. Obrolan mereka itu apa, kita gak ngerti. Tapi masih tetap dibutuhkan, walaupun pergerakannya mungkin lebih lambat. Kalau pergerakan kita lambat, biarlah kita lebih mendalam. Ya, tetapi anak-anak yang lebih muda, itu pergerakannya lebih meluas. Dan luas itu seringkali tidak mendalam. Itulah gunanya generasi yang lebih tua, untuk membuat pemikiran mereka lebih mendalam. Makanya orang seperti Pak Tong itu langka sekali. Usia 80 masih bisa ngomong sama anak-anak. Saya bingung kok bisa ya. Saya kadang ngomong sama anak saya aja gak ngerti, lu ngomong apa sih? Gak ngerti saya. Nah, saya perlu punya hati. Jadi ayat ini pun untuk saya juga. Supaya saya punya hati untuk generasi ke bawah. Untuk berdoa, untuk bergumul untuk mereka. Mempersiapkan jadi jembatan zaman, mengarahkan mereka. Untuk mereka jadi berkat setelah kita sudah mati, tidak melihat mereka lagi. Mereka terus berkembang. Maka saudara, kalau kita tidak memikirkan hal ini, gereja ini mati dengan segera. Mau gereja mati? Oleh sebab itu, biarlah kita siapkan generasi ini, saudara. Generasi ke depan ini. Dengan bersungguh-sungguh takut akan Tuhan. Membawa mereka sejak dini sekali takut akan Tuhan. Makanya saya di Malang bikin pre-katekisasi. Karena apa? Katekisasi kenapa harus 17 tahun? Enggak, sejak 11 tahun. Lo kan kelamaan, biarin aja. Mau main game tiap hari kok. Sehingga akhirnya apa? Ya sudah, sejak dini. Lalu bikin juga adult Sunday School. Untuk anak orang dewasa, jadi habis KU 1, adult Sunday School, lalu KU 2. Jadi berentet 3 kali gitu, dalam satu hari, dalam satu minggu, hari Minggu itu. Terus bikin apa lagi? Pre-katekisasi, terus adult Sunday School, ya katekisasi itu secara umum, dan juga tema-tema pengajaran yang lain. Dimulai melayani dari yang tua sampai yang paling kecil, sampai yang paling dini, supaya mereka dipengaruhi iman mereka. Sehingga mereka memproses itu sejak kecil sekali, sejak dini sekali. Mengapa kita harus tunggu umur 17 tahun? Umur 11 tahun, proses berpikirnya sudah berjalan, dan mereka sudah, pikiran anak sekarang sudah global. Pegang internet, global sudah. Mereka main game dari mana sih? Apakah anak-anak di kisaran stabelan main game stabelan? Enggak, itu dari Amerika, mungkin dari Rusia, mungkin dari Kroasia, dan seterusnya. Rekan-rekan mereka, teman-teman mereka itu internasional. Kok kita kasih yang cupet begitu ya? Cupet itu apa ya? Terbatas seperti itu. Ajak mereka berpikir global. Tetapi diarahkan untuk berpikir global seperti cara pikirnya Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita bersungguh-sungguh akan hal ini, mempersiapkan generasi ke depan. Untuk apa? Untuk berpikir global. Tapi jangan lupa untuk berpikir membawa yang global ini kepada pemikiran eternal, kekal dari Allah. Tapi jangan lupa kita membawa yang personal itu, yaitu Tuhan itu sendiri hadir dalam generasi orang-orang yang kita layani. Dan personal God itu yang terlebih dahulu memberikan cinta kasih kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah mempersiapkan kami ya Tuhan, untuk dapat berpikir global, besar, luas, menjangkau luas. Tapi ampuni kami Tuhan, di dalam keberdosaan kami sengaja bahkan menjadikan diri kami pusat, memikirkan diri sendiri, lalu akhirnya depresi sendiri. Ya Tuhan, tolong kami untuk melihat, berilah kami mata seperti matamu, berilah kami hati seperti hatimu, berilah kami belas kasihan seperti belas kasihanmu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena kami melihat dunia ini tidak seperti Allah melihat dunia ini. Tolong kami ya Tuhan,
Bukan hanya kami sendiri, tapi bersama-sama di dalam gereja ini, bersama-sama dengan cabang-cabang lain, dengan gereja-gereja lain, bersama dengan orang-orang Kristen di seluruh dunia ini, bergumul, bersyafaat, berdoa, dan melakukan apa yang bisa dilakukan, baik untuk lingkungan yang dekat di kisaran kami, maupun lingkungan yang lebih jauh, yang kami kenal pun tidak. Dan bahkan kami tidak mau kenalan, padahal Allah mengenal hati mereka. Itulah sebabnya mengapa kami harus bertobat. Pertobatkanlah kami ya Tuhan, agar kami tidak berpikir untuk diri sendiri, tapi kami berpikir seperti isi hati-Mu Tuhan. Ya Tuhan, juga tolong kami, agar setiap perjalanan detik kehidupan kami yang terus berjalan, ya Tuhan, ajari kami untuk dapat mengisinya. Ketika kami tidak tahu harus melakukan apa, ajak kami berdoa untuk mendoakan orang lain Tuhan. Ajak kami untuk bergumul, berpikir, untuk mengisi hari-hari waktu kami, bukan menghabiskannya untuk kepuasan diri kami sendiri. Dan setelah kami puas ternyata kosong, kami coba cari lagi, tidak puas lagi, kosong lagi, merasa puas, kosong lagi. Ampuni kami Tuhan, kami masuk dalam jebakan setan seperti ini. Jebakan setan yang terus berpusat pada diri kami sendiri. Oleh sebab itu biarlah kami berpikir secara eternal, secara kekal, melihat visi kekal dari Allah Tritunggal itu sendiri, dan menjalani kehidupan kami detik demi detik demi detik, dan menghubungkan diri kami dengan visi kekal-Mu. Dan biarlah kami terus mengenal Allah yang personal, yang pertama-tama telah mengajak kami, memasukkan kami ke dalam keluarga Allah melalui penebusan darah Kristus, di mana kami berjumpa secara personal dengan Kristus, dan kami ingin membawa personal Kristus itu kepada orang-orang lain, sehingga orang-orang pun dapat berjumpa dengan Kristus, Allah yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Kebahagiaan yang diberikan oleh teknologi satu saat akan membosankan, tetapi relasi personal Kristus bernilai kekal. Tolong kami ya Tuhan, agar kami membawa personal Kristus itu, pribadi Kristus itu kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.